untuk dia, ya untuk apa aku juga memegang hak yang memang bukan untuk Iki gitu ya. Udah, kalaupun memang ada haknya ya sudah, cuman kan tetap harus ikutin proses yang ada, jalanin dulu. Terus juga kita harus benar-benar cari tahu dulu. Terus dari pihak kepolisian juga kan nggak segampang yang orang-orang pikirkan, pasti ada prosesnya dulu, ada step by stepnya dulu gitu. Bahkan ada mantan lawyernya mama yang sempat menjelaskan bahwa memang itu aset-asetnya juga, dan bahkan waktu itu beliaunya pun ada dan mengiyakan waktu itu kalau misalkan memang kosan itu dari amanat almarhumah gitu. Makanya saya bingung sekarang tiba-tiba dia mempermasalahkan lagi dan meminta bagian lagi gitu. Jadi yang kemarin kita adukan masalahnya tentang penguasaan aset yang emang pranikah gitu. Jadi kosan saya beli tahun 2018, terus nikah tahun 2019. Jadi semuanya saya nanti ada buktinya buat sertifikat, pembayaran, apa-apanya ada gitu. Nah, yang kemarin disayangkan dari pihak sananya buat secara fisiknya mereka menguasai gitu. Sedangkan di sini juga ada hak saya emang yang mereka ambil gitu. Makanya saya mau perjuangkan itu karena emang buat si kecil juga kan buat kesejahteraannya gitu. Kalau Rizky itu pengembalian haknya aja. Iya. Hak dia yang memang dikelola, uangnya itu dikelola sama ibunya almarhum, itu dibelikan aset kos-kosan dan rumah villa Bandung Indah. Gitu. Jadi tolong dibedakan mana itu yang perlu dijadikan warisan dan mana yang itu betul-betul memang itu mutlak milik Rizky Febian. Ketika beliau bilang memang bahwa semua asetnya itu memang uangnya Iki, dan bahkan terucap dari dia bahwa sekitaran 4-5 M-nya uang Iki, itu ada kok jejak digitalnya, dan dia bilang bahkan sempat ngasih ke Putri semuanya aset-aset ini itu. Makanya saya bingung sekarang ketika dia mencuat lagi, terus dia mempertanyakan, terus dia dengan bahasa yang lainnya lagi, ya aku bingung. Cuman ya yang bikin aku santai adalah toh juga masyarakat sekarang udah pintar semuanya, masyarakat sudah mengetahui gitu. Jadi udah tinggal ikutin jalannya aja gitu. Ya kalau yang saya jelas yang sertifikat itu ya kosan. Kalau yang lain, aset yang lain yang berupa hak waris atau harta gono gini, itu saya juga nggak ngegugat sampai sekarang karena emang semuanya udah saya taruh di safety box terus, dan sekarang udah ada di tangan Teh Putri gitu. Jadi saya sendiri sih nggak mikirin terlalu berat ke sana. Kalau sumber dana yang berkaitan dengan kos-kosan dan villa Bandung Indah mutlak itu dari kontrak Iki dengan Net TV. Ini kontraknya ya. Ini bisa ini kontrak Iki dengan Net TV itu dari tahun 2015. Nah, ini jelas di dalam perjanjian ini menunjuk kepada rekening atas nama Lina dengan nomor ujungnya 55. Ini jumlahnya 5,4 miliar lebih kurang, dan Direktur Inet sudah memberi keterangan di Polda bahwa jumlah uangnya memang sebesar itu ditransfer ke rekening atas nama Lina ini. Nah, jadi walaupun nama Lina ini jelas bahwa ini kan uangnya Iki pribadi, tidak ada kaitan dengan warisan. Karena apa? Istri Kang Sule udah direbut, terus harta Kang Sule sama harta Iki mau direbut juga. Nah, saya pikir di mana pikirannya, kan gitu ya. Nah, silakan nanti netizen untuk bisa menilai mengenai hal itu. Saya kira demikian. Kami ingin menjelaskan mengenai adanya pemberitaan-pemberitaan di media berkaitan dengan aset-aset Rizky Febian yang sekarang ini masih kita proses dalam laporan polisi di Polda Jabar. Nah, jadi perlu saya sampaikan bahwa ada dua hal yang kami laporkan di Polda Jabar, yaitu pertama berkaitan kendaraan Kijang Innova milik Rizky Febian yang waktu itu dipinjamkan kepada ibunya, gitu ya, dipinjamkan kepada ibunya. Nah, kemudian itu dijual oleh saudara Teddy Pardiana. Nah, kemudian yang kedua mengenai aset uang Rizky Febian yang diperoleh dari hasil Rizky Febian manggung di Inet TV sejumlah lebih kurang 5,4 miliar yang transfer uangnya itu sesuai dengan perjanjian itu ditransfer ke rekening atas nama Lina almarhum. Jumlahnya lebih kurang 5,4 miliar. Nah,
uang 5,4 miliar ini diantaranya dibelikan satu rumah kos yang di Bojong Soang yang dibeli dengan harga 2 miliar dan satu lagi rumah Villa Bandung Indah seharga 1,4 miliar, di mana rumah Villa Bandung Indah ini sudah dijual lagi dengan harga 1,5 miliar. Nah, apa yang dipersoalkan oleh Rizky Febian laporannya? Nah, itu karena rumah kos itu diaku oleh saudara Teddy, padahal itu jelas-jelas adalah milik Rizky Febian. Nah, itu bisa dibuktikan dari keterangan saksi yang dulu asistennya almarhum Lina bahwa itu memang dibeli dari uangnya Rizky Febian. Nah, kan gitu. Sejauh ini sih nggak ada itikat baik-baik, maksudnya dari pihak mereka juga nggak ada membicarakan atau gimana ke Iki ataupun itikat baik, ngechat atau apapun nggak ada gitu. Jadi kalau dari aku ya ikutin aja proses yang sedang berjalan ya, kalau dari aku juga. Jadi gitu kali ya. Intinya kan sudah saya sarankan ke Pak Himni sebagai lawyer, jadi selebihnya biarkan dari pihak lawyer saja yang melanjutkan. Itu paling ya kalau dari aku ya. Kalau itu aku yang pastinya juga udah lemparin ke pihak lawyer ya, Bapak Yuni, itu juga dengan ada bukti-bukti yang lainnya konkret. Jadi ya tinggal ngikutin aja sesuai proses yang jalanin sekarang. Kalau aku lebih ke situ sih. Atau juga sekarang aku gimana ya? Maksudnya ya aku juga kan maksudnya banyak yang dipikirkan, bukan hanya hal ini aja. Maksudnya jadi lebih baik ke pihak lawyer saja yang memang menjelaskan dan juga membereskan ini semua. Itu sih lebih ke situ kalau aku. Jejak digitalnya ketika beliau bilang memang bahwa semua asetnya itu memang uangnya Iki, dan bahkan terucap dari dia bahwa sekitaran 4-5 M-nya uang Iki. Itu ada kok jejak digitalnya, dan dia bilang bahkan sempat ngasih ke Putri semuanya aset-aset ini itu. Makanya saya bingung sekarang ketika dia mencuat lagi, terus dia mempertanyakan, terus dia dengan bahasa yang lainnya. Iya, aku bingung. Cuman ya yang bikin aku santai adalah toh juga masyarakat sekarang udah pintar semuanya, masyarakat sudah mengetahui gitu. Jadi udah tinggal ikutin jalannya aja gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.